Feng Shui Fantomers, kita tahun akan bahas secara 2025. umum ya, secara general masing-masing zodiak tuh kondisinya seperti apa sih ya di tahun depan nih. Nah, kita mulai dari Sio Tikus. Saya pakai elemen-elemennya juga saya cantumkan supaya lebih gampang dimengerti. Sio Tikus sendiri dia seperti hujan ya, bayangannya tuh dia seperti hujan. Ular itu seperti matahari ya, dalam dirinya ular dia ada mataharinya, dia ada gunungnya, dia ada logamnya ya, dia ada pedangnya, logam yang keras. Logam itu bisa seperti pedang atau dia seperti angin yang keras. Nah, untuk tikus sendiri dia seperti hujan ya, selesai hujan kena sinar matahari, ada jalan yang terbuka buat Sio Tikus, akan banyak peluang ya, gambarannya seperti ini nih, akan banyak peluang buat Sio Tikus. Tapi Pak nomor sekali lagi matahari dia ada terbit, ada terbenam ya. Jadi Sio Tikus harus siap-siap nih waktu si mataharinya terbenam. Nah, Sio Tikus dia harus memperluas nih peluang-peluang keberhasilannya dia, peluang-peluang usahanya. Dia mesti perluas, dia nggak bisa diem di satu tempat ya, dia mesti lebar, dia perlu pergerakan, dia perlu air, dia bergerak terus untuk mencapai tujuan. Sio Tikus bisa berhasil. Nah, untuk kartunya sendiri yang Sio Tikus ya, Sio Tikus dia mesti upgrade dirinya, dia mesti mempelajari hal baru, membuka diri terhadap perubahan. Banyak peluang yang bisa diambil sama Sio Tikus. Nah, kita lanjut untuk yang Sio Kerbau. Sio Kerbau sendiri dia kalau dalam bahasa aslinya dia seperti padang salju di akhir musim dingin ya. Masih ada salju-saljunya dikit tuh. Nah, kena mataharinya ular, saljunya mencair ya. Tanahnya mulai subur, berarti ada peluang supaya bunga bisa tumbuh di tanah tersebut. Sio Kerbau sendiri dia akan ada jalan yang terbuka ya, saljunya udah mencair, ada jalan yang terbuka. Sio Kerbau ada rezeki dan ada kesempatan bagus ya untuk dapatkan hasil yang lebih besar nih, untuk prestasi yang lebih bagus lagi. Nah, si apinya ular ketemu logamnya Sio Kerbau itu juga berubah jadi air. Ya, air sendiri adalah sumber rezeki buat si Sio Kerbau nih. Jadi Sio Kerbau akan banyak peluang bagus. Tapi Sio Kerbau sekali lagi dia harus tetap bisa kelola uangnya ya. Dia harus manfaatkan peluang-peluang yang ada di tahun depan. Dan dia juga mesti waspada di kesehatan. Untuk kartunya sendiri yang Sio Kerbau ya, dia harus lebih hati-hati. Penuh perhitungan, Sio Kerbau bisa ada kesuksesan. Untuk Sio Macan ini Pak Tomers bisa lihat itu ya, elemen Sio Macan dia seperti hutan yang lebat. Kita kalau lihat Sio Macan tuh gambarnya dia seperti pohon yang besar, hutan yang lebat. Dia ada gunungnya juga ya, dia ada mataharinya juga. Ya, dia seperti pegunungan dengan hutan yang lebat, itu Sio Macan. Dia ketemu energinya ular ya. Nah, gunung yang lebatnya ini kena mataharinya ular, dia makin bertumbuh, makin bagus ya untuk si pohonnya nih, energi apinya si ular. Nah, tapi dia mesti waspada juga bahwa ular ada logamnya. Ya, logamnya ini bisa menyakitkan si pohonnya macan. Ya, macan sendiri jadi dia akan ditarik untuk lebih besar. Dia ditarik untuk jadi lebih berhasil. Macan punya kekuatan untuk maju. Dia seperti naik ke gunung yang tinggi nih. Ya, gambarannya nih ya. Nah, dia akan ada keberhasilan. Ya, dia bisa sampai ke puncak gunung. Dia akan banyak keberhasilan buat Sio Macan. Sio Macan rezekinya bagus. Memang sedikit capek, sedikit sibuk ya. Sedikit sibuk Sio Macan. Tapi ada rezekinya. Ada banyak keberhasilan. Nah, untuk kartunya sendiri ya. Sio Macan lebih fokus. Dia bisa mencapai tujuannya. Nah, kalau kita lihat kelinci, dia seperti bunga ya, dia seperti bunga yang tumbuh nih, atau dia seperti rumput. Nah, bunga ketemu mataharinya ular, dia pasti bertumbuh ya, bagus buat bunganya untuk lebih bertumbuh nih. Tapi dia mesti waspada juga, ular tuh ada logamnya, logam tuh seperti angin. Jadi walaupun bunganya kuat, keterpa angin, dia memang akan ada goyang-goyang, ada ketidakstabilan sedikit, akan banyak pilihan. Ya, buat Sio Kelinci nih ya, jangan sampai Sio Kelinci salah ambil keputusan. Nah, untuk kartunya sendiri ya yang Sio Kelinci nih, Sio Kelinci dia bilang keras kepalanya dikelola supaya jalannya lebih enak. Dia harus membuka diri terhadap perubahan ya, dia harus bisa beradaptasi, dia pasti berhasil. Nah, untuk Sio Naganya sendiri kalau dalam bahasa aslinya dia adalah danau di atas pegunungan. Dia ada airnya, dia ada gunungnya, dia ada bunganya. Dan dia sendiri punya elemen api. Ya, Pak Thomas kalau lihat itu ada gunungnya Sio Naga, ketemu hujan, ada embun sedikit, tuh ada air kecilnya, itu dia berubah jadi api. Nah, ketemu energinya ular ya. Sio Naga akan ada dukungan dan peluang bagus. Ada temen yang bantu dia ya. Ada energi yang dorong dia untuk lebih maju.
Tapi sekali lagi dia mesti waspada, ular juga ada logamnya, ada anginnya, yang itu bisa mengganggu bunganya si naga nih ya. Jadi naga mesti waspada di cedera atau di kesehatannya. Dia mesti lebih hati-hati di perjalanan atau dalam melangkah. Untuk kartunya sendiri yang Shio Naga. Shio Naga ada keberuntungan buat Shio Naga ya, tapi dia harus lebih tetap hati-hati dan waspada. Untuk ularnya sendiri ya, itu gambarannya seperti ada dua matahari ya. Si ular akan ketemu dirinya sendiri. Nah, dia bisa ada orang yang dukung dan bantu dia ya, karena ada penolong buat si ular nih ya, banyak penolong. Dia akan banyak keberhasilan buat si ular. Walaupun si ular mesti waspada, dia akan ketemu ular yang lebih besar ya di tahun 2025. Dia tetap low profile, tetap jalan diem-diem aja. Dia bergerak tenang mencapai tujuan, dia aman. Kalau dia gelisah sedikit, ular besarnya bisa makan dirinya si ularnya ya. Nah, ular tetap tenang, tetap rendah hati, dia bergerak terus mencapai tujuan, ada banyak penolong, ada rezeki. Si ular mesti sekali lagi waspada, saingannya keras, dia akan banyak bertemu orang bermuka dua, atau dia ada potensi dikhianatin orang dekatnya. Untuk kartunya sendiri ya, si ular dia mesti upgrade dirinya, mempelajari hal baru, berjalan maju ke depan, tetap rendah hati, dia bisa mencapai tujuan. Shio ular punya kemampuan untuk mengatasi masalah. Nah, untuk shio kudanya Pantomers bisa lihat, dia elemennya adalah api yang kecil. Dia juga ada ladangnya, tanah yang kecil tuh dia seperti ladang. Dia ketemu energi ular, berarti ada dua energi api yang besar. Ya, untuk yang shio kuda nih. Shio kuda, dia akan ada orang yang dukung dan bantu dia. Dia ada dorongan dia untuk lari lebih cepat lagi, untuk lebih berhasil lagi. Nah, shio kuda akan banyak keberhasilan, tapi dia mesti waspada di capeknya dia. Ya, dia bisa kerja keras yang membuat dia capek, di kesehatannya dia. Tapi tenang aja, ada rezekinya buat shio kuda. Untuk kartunya sendiri yang shio kuda, dia harus lebih percaya diri dan tenang. Dia bisa mencapai kesuksesan. Dia bisa menang dan ada keberhasilan buat shio kuda. Nah, kalau kita bicara kambing ya, gambarannya seperti ini. Kambing itu dia seperti ladang ya, ladang tanah yang datar. Kalau dalam bahasa aslinya dia adalah gudang kayu gitu ya untuk yang kambing. Nah, kambing sendiri ladangnya dia ketemu mataharinya, itu ladangnya makin bagus, makin subur tuh ya, makin berkembang. Nah, shio kambing sendiri akan banyak keberhasilan ya. Dia ada rezeki, tapi dia harus sekali lagi dia harus menghasilkan sesuatu hal yang baru. Ya, dia harus lebih berinovatif. Dia ada rezekinya. Untuk kartunya sendiri ya, shio kambing ada hal buruk yang mesti dibuang nih ya supaya jalannya lebih enak. Hindari menunda pekerjaan ya. Shio kambing harus lebih berinisiatif, jangan lewatkan peluang yang ada. Pantomers, kalau kita lihat ayam, dia tuh seperti embun ya, dia seperti kabut untuk yang ayamnya sendiri. Nah, kabutnya ayam ketemu mataharinya ular, kabutnya mulai hilang ya. Jalannya lebih cerah buat shio ayam. Nah, untuk kartunya sendiri shio ayam ya. Shio ayam ada bintang penolong yang datang ya, banyak keberhasilan buat shio ayam. Tapi shio ayam sekali lagi mesti waspada, dia di hubungan yang dingin, di keluarganya atau asmaranya atau di kesehatannya dia. Untuk shio guguknya sendiri, dia dalam sajak aslinya dia seperti gudang api ya. Nah, guguk dalam dirinya juga ada gunung ya, ular juga ada gunung. Berarti dia ada teman yang dukung dan bantu dia. Nah, shio guguk ada logam kecilnya ya. Kena mataharinya ular dia berubah jadi air. Air itu adalah sumber keuangan, sumber rezeki buat guguk, pemasukan gitu ya. Shio guguk akan ada rezeki, ada keberhasilan walaupun dia mesti waspada di pengeluarannya dia ya. Uang masuknya dia mungkin banyak keberhasilan, keluar uangnya dia mesti waspada. Hati-hati juga di dokumen, surat-surat legalitas. Ya, waspada juga di gosip-gosip atau skandal ya untuk yang shio guguk. Nah, shio guguk kartunya sendiri ya, dia butuh persiapan dan perencanaan lebih matang. Ada rezeki yang bagus buat shio guguk. Nah, Pantomers, kita lanjut ke shio bebek. Shio bebek dalam bahasa aslinya dia seperti perahu yang mengalir di atas sungai. Dalam dirinya dia ada airnya, dia ada hujannya, ada sungai yang mengalir. Dia ada pohonnya tuh ya, nggak kelihatan tuh ada pohonnya. Nah, pohonnya sendiri bertumbuh dan berkembang ya. Nah, shio bebek nih airnya ketemu energi ular memang dia nggak cocok ya, dia clash. Walaupun sebenarnya hubungannya hubungan yang profesional ya. Jadi bebek dan ular bermusuhan, tapi dia bisa tetap bekerja sama ya untuk sama-sama mencapai keuntungan. Bebek sendiri memang tidak stabil ya, tapi dengan tetap berjalan terus, dia bisa ada rezekinya
ya, walaupun hubungan dengan ular tidak terlalu bagus. Untuk kartunya sendiri ya, dia jangan